hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku 2, teman inspirasi sahabat Alku 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Teras? Alhamdulillah bisa ketemu lagi kita nih di Teras teman inspirasi Alku 2. Ada hal-hal yang mungkin membuat kita senantiasa bersemangat di hari ini, tapi ada juga yang mungkin hari ini sedang turun grafik semangatnya. Mudah-mudahan pas ketemu kita langsung up lagi gitu ya. Tetap semangat. Yang belum ngopi boleh deh sambil ngopi dulu, yang belum sarapan sarapan dulu, yang belum telepon telepon dulu. Siapa yang ditelepon? Siapa aja. Tapi kali ini sahabat, ada yang spesial di Teras ya. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa teman nih untuk ngumpul bareng di teras kita pada kesempatan kali ini, tapi lewat video. Dan tentu saja ada narasumber yang memang sudah spesial kita siapkan ya. Iya, langsung kita sapa aja kan narasumber kita ya. Assalamualaikum Mas Ruli Renata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan, Bu? Belum. Oh, makanya nih. Jangan-jangan yang nggak semangat bukan yang nonton, tapi yang ngomong nih. Yang ngomong ya, iya. Sebetulnya sambil di teras sambil nungguin tukang bubur sama tukang uduk lewat gitu tuh, Mas. Oke, Cuma ya, betul. demi sahabat gitu ya, nggak apa-apa deh, nggak sarapan dulu ya, teras. Terima kasih Mas Ruli kali kedua ya hadir di teras kita. Iya. Dan kali ini ternyata banyak yang memang kangen nih sama Mas Ruli ya. Ingin berbagi apa tuh? Berbagi, bukan berbagi beban derita. Jadi kiranya terlintas itu ya. Iya, sahabat, parenting itu salah satu topik yang memang nggak akan ada habisnya ya, karena memang kita senantiasa hadir dengan anak-anak yang apa ya, berada di ritme yang berbeda, bukan ritme zaman yang berbeda, kondisi yang berbeda, dan orang tua juga dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang nggak sama gitu, selalu berdinamika. Makanya selalu muncul pertanyaan-pertanyaan. Even ada mungkin ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari sendiri, tapi kayaknya kalau nggak ada orang yang bisa kita ajak berkomunikasi, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, mungkin rasanya kurang gimana gitu ya. Ya. Berbagi derita ya, maksudnya berbagi derita gitu ya. Oh gitu, berbagi cerita Mas, berbagi cerita, berbagi bukan duka lara. Astagfirullah. Happy terus ya sahabat ya, karena memang saya pun berbahagia sekali tadi sudah melihat beberapa video yang memang disiapkan yang sudah dengan sepenuh hati sepertinya Mas Ruli ingin dituangkan pada hari ini di teras ya. Cuma ada satu kabar duka yang ingin kita sampaikan sedalam-dalamnya. Kami teras dan seluruh sivitas Alku 2 turut berduka cita untuk salah satu tokoh parenting juga yang sering banget ngisi parenting di Alku 2, sahabat. Ada Kak Haji Hilman Almadani bin Haji Syarifuddin. Beliau baru saja berpulang kemarin ya. Jadi mudah-mudahan beliau husnul khotimah, karena memang banyak sekali ilmu yang beliau pernah kasih ke kita, inspirasinya. Dan beliau ini adalah seorang psikolog, konselor remaja, serta pendiri Langkah Kita. Mudah-mudahan seluruh keluarga dan kita semua diberikan ketabahan dan kesabaran yang telah ditinggalkan. Dan tentu saja ilmu-ilmunya tidak pernah meninggalkan kita ya, senantiasa hidup dan terus berkembang karena kita terus belajar. Untuk kali ini pun Mas Ruli senang sekali nih, agak berbeza Mas Ruli. Bukan cuma saya yang berbeza. Tadi sempat gini Mas, saya pikir ini karena pengaruh kita yang rada ijo-ijo gitu ya, muka saya jadi ijo, bukan hulek juga sih. Tapi Mas Ruli hal ini berbeda ya. Mas Ruli sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Sehat.
Iya, awalnya memang sahabat Mas Ruli itu mau datang langsung ke kita nih, cuma memang karena ada beberapa jadwal yang nggak match. Mas Ruli sekarang sedang ada di mana, Mas? Hari ini di Jakarta. Di Jakarta Hari ya. ini iya. Iya. Eh Pengen sebenarnya belakangan apa Kerangas. belakangan apa? Udang-udang itu apa? Khas mana tuh, Mas? Iya. Ini khas Cirebon. Oh, Kemarin Cirebon. waktu bulan kemarin lagi ke Cirebon, kok lihat kok lucu gitu kan. Akhirnya dipakai deh. Gitu. Iya. Oke, keren banget sih. Mudah-mudahan juga jadi Sebenarnya nutupin inspirasi nih. nutupin yang lain sebenarnya. Oh, Nutupin yang lain ada sebenarnya. tampilan yang baru. Sahabat juga Heeh. mudah-mudahan hari ini apa namanya ada sesuatu yang bisa membuat kita lebih bersemangat lagi tentunya. Amin, Ya. amin, amin. Oke, Mas, selama perjalanan Mas Luli kan ini mobile nih ya. Yang paling banyak tuh ditemukan diskusi parenting tuh tentang apa sih, Mas? Sebenarnya gini, kalau aku sih melihatnya hari ini itu orang tua itu pengennya semua instan. Hari ini punya masalah, hari ini bisa kelar gitu kan. Iya sih. Padahal juga kan nggak mungkin juga ya gitu loh. Mie instan aja harus direbus gitu kan, harus direbus, harus dibuka dulu, nggak bisa langsung dimakan juga kan gitu kan. Jadi tetap bahwa bagaimanapun ayah bunda semuanya kita harus terhadap proses bahwa apa yang terjadi itu kan bagian dari proses dinamika. Dan yakinlah gini, tidak ada rumput yang lebih hijau. Asik. Semua kita kalau bajunya Bu Rini hijau iya gitu Iya, kan. iya. Ya itu iya gitu. Tetapi dalam artian bahwa semua kita punya proses kita masing-masing, semua kita punya dinamika masing-masing dan kita semua menghadapinya dan kita tidak bisa nengok jawaban orang gitu loh. Anakmu punya masalah ini. Jadi sebenarnya bukan kalau masalahnya sebenarnya sederhana ya, masalah gadget, maksudnya bukan sederhana. Yang paling sering bicara tentang gadget lah, tentang kendali emosi, tentang hal-hal seperti itu. Tetapi sebenarnya kan masalahnya kalau kita bisa bicara gadget lah, gadget itu kan nggak sehari tiba-tiba anak sehari pegang sehari langsung apa namanya langsung edik gitu kan nggak juga. Misalkan kita nggak bisa jaga emosi itu kan pasti juga karena ada sebab-sebabnya kan. Jadi kalau saya sih kita semua punya dinamika, kita semua punya masalah dan jangan pingin ngintip jawaban orang deh, gue bilang gitu. Tetapi kita harus tahu pattern-nya, polanya. Jadi sebenarnya bagaimana kalau aku lebih pada hari ini orang tua, ayah bunda semuanya kita memahami pola-pola tersebut agar nanti tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Oke. Iya. Iya sih, Mas. Kebetulan saya hari ini memandu, tapi kok rasanya kalau Mas Ruli pengen curhat ya? Tak tertahan sebagai ya lagi-lagi yang Mas Ruli katakan tadi memang kita punya masalah yang identik ya Mas ya. Tidak semua masalah itu persis sama dan penanganannya pun mungkin nggak harus sama dan nggak harus nyontek tetangga sebelah juga nih sahabat. Tapi memang ada satu mungkin benang merah yang bisa kita ambil gitu ya, inspirasi yang bisa kita ambil. Bisa jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang hari ini akan dihadirkan. Ini pertanyaan pertama nih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, orang tua dari Ananda Rahma Riansa Gumelar, kelas 8 PI 1 SMP Terpadu Al-Qudwa. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya membimbing anak agar ketika dia di rumah dia tetap menghafal Al-Quran, terbiasa seperti di boarding, karena ketika di rumah anak tersebut sedikit lalai untuk menghafal Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, yang tadi itu dari mamahnya Rahma. Dari mamanya Rahma. Jadi kalau kata mamanya Rahma itu, kan anaknya nih di boarding nih Mas. Anaknya di boarding yang memang punya jadwal yang sudah tersusun dengan baku gitu ya. Itu gimana sih untuk menjaga hafalannya biar tetap terjaga, kemudian jadwalnya juga tetap terjaga, karena kalau udah di rumah tuh agak sedikit lalai gitu tuh Mas. Itu gimana ya? Atau di pesantren aja deh, nggak usah pulang-pulang gitu. Nggak juga ya. Gimana tuh Mas caranya? Oke. Terima kasih. Jadi gini Bunda, jadi kalau terkait dengan jadwal di pesantren dan di rumah pasti ada perbedaan. Dan yang paling penting sebenarnya kalau aku pertama itu mindset kita dulu nih, mindset orang tua. Jangan sampai mindset orang tua itu kalau
di sana kan udah capek, biarin di rumah istirahat. Kadang-kadang ini jadi mindset dulu nih, gitu kan. Ketika mindsetnya seperti itu, akhirnya orang tua jadi, ya sudahlah nggak apa-apa, biarinlah tidur. Awalnya kan begini nih. Jadi kan sebenarnya kejadiannya nggak di hari pertama, kadang-kadang di hari kedua, ketiga itu yang jadi di hari pertama mungkin dia masih fight dan masih strike dengan jadwalnya yang sudah dia biasa dia lakukan. Tetapi ketika mamahnya udahlah istirahat dulu, mungkin sering mengatakan seperti itu, jadi akhirnya dia merasa nggak apa-apa deh kalau gitu aku istirahat. Nah, bukan berarti jadwalnya harus di-striking juga enggak. Yang paling penting sebenarnya komunikasi, bahwa kamu itu menghafalkan bukan karena di boardingnya, tapi karena kamunya. Jadi ini sebenarnya pola yang perlu dibentuk adalah pola komunikasi dan pemahaman. Jadi jangan akhirnya kamu di sana itu berbeda dengan di rumah. Ya di rumah, ya di pesantren itu sama. Cuma beda tempat saja. Jadi memang oke, kalau begitu ayo kamu nanti bagaimana nih? Kebiasaan kamu di sana apa? Ayo kita terusin di sini. Nah, kemudian berarti satu komunikasi, kedua lingkungannya. Lingkungannya juga harus disiapkan. Yang maksudku gini, disiapkan. Bukan ya, lingkungannya disiapkan dalam artian memang kalau di pesantren habis maghrib sampai isya misalkan jadwalnya adalah jadwal mengaji. Kalau gitu dikondisikan dong di rumah juga. Kalau habis subuh memang jadwalnya ngaji. Di rumah juga dikondisikan dengan hal yang mungkin tidak sama tetapi minimal mendukung. Nah, itu dua hal itu yang paling penting, karena begini, kalau tidak nanti kenapa komunikasi di pertama? Karena bagaimanapun anak SMP ya Bu Rini itu kan dia sudah logical thinking-nya sudah jalan ya. Jadi makanya itu perlu dibangun. Kedua, dia juga perlu lingkungan sekitarnya dikondisikan agar tadi dia sadar dan lingkungannya mendukung, insya Allah akan lebih menguatkan dia. Jadi seperti itu, dua hal itu. Iya, berarti memang ketika anak kita masuk pesantren pun orang tua pun harus punya mindset yang kukuh gitu ya, bahwasanya tadi tuh yang Mas Ruli sampaikan, iya sih, ya nggak sih sahabat, kalau misalnya anak kita pulang dari mondok atau nggak usah mondok deh, pulang sekolah yang full day, nyampe rumah tuh beda tensinya gitu ya, frekuensinya mungkin nggak sama. Nah mudah-mudahan dengan mindset yang sama, kemudian tadi pattern-nya juga nggak berubah, ya minimal ada mendukung lah dengan pola-pola yang sebelumnya, itu bisa set gitu ya Bun ya. Rahma juga kayaknya pernah hadir di studio kita nih di teras ya. Rahma yang itu bukan sih? Ya yang prestasi apa itu? Karate. Ya, makasih ya Mas. Yang kedua nih Mas, ini rata-rata yang nyampe ke kita nih Mas videonya mama-mama yang anaknya memang sudah beranjak dewasa ya. Jadi mulai terlihat tuh ada dinamika masalah mungkin yang kayaknya butuh konsultasi nih. Seperti yang datangnya dari ini Bunda Ike Anggraeni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Anggraeni, ibunda dari Ayla Elvareta Azarina, kelas 8 PI1 SMP Terpadu Al-Qudwah. Yang saya ingin tanyakan, di era sekarang ini kan banyak remaja yang suka bereksplorasi. Nah, bagaimana pola asuh yang baik untuk remaja yang sesuai dengan zamannya? Dan apa saja tips buat orang tua agar bisa bersahabat dengan anak remaja di zaman sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Ike, sepertinya Anda teman SMA saya. Reuni. Ya. Insya Allah ya, alhamdulillah. Beliau putrinya ada di SMP Al-Qudwah, Mas. Pertanyaannya itu kan anak-anak SMP tuh sudah senang explore tuh, mereka senang explore, kemudian gaya mainnya juga mungkin sudah, kalau mungkin di bawahnya ya adik-adiknya ketika SD kita masih bisa ngimbangin nih, kalau udah SMP kan ya mungkin agak sedikit ada yang berbeda, ada yang harus disesuaikan nih, kalau nggak salah simak seperti itu ya Bunda Ike ya. Jadi pertanyaannya gimana sih biar menyamakan gitu tuh, menyamakan atau paling tidak bisa mengimbangi mereka yang senang bereksplorasi
tapi kita juga nggak melepas gitu. Mungkin kalau simpelnya ikut-ikut ke dunia mereka, tapi gimana caranya mereka juga tetap kita pantau. Ya gitulah ya. Mas Ruli pasti paham. Kalau udah kehilangan kata, Mas Ruli pasti paham. Monggo Mas. Iya, jadi begini, terima kasih. Saya juga sama ya, anak saya anak remaja juga. Jadi apa namanya? Pasti yang paling awal yang kita harus coba pahami adalah bagaimana tumbuh kembang. Ya, kembali bahwa orang tua kita semua juga harus belajar. Kita juga jangan lupa kita memahami pola tumbuh kembang anak. Misalkan begini, kadang-kadang yang tidak siap dewasa itu kan orang tuanya, bukan anaknya ya. Anak kita itu berharap anak kita dia masih bisa digendong-gendong gitu kan, masih bisa dipeluk-peluk, masih bisa dicium-cium. Loh kok ternyata udah gede gitu kan, ketika dianterin sekolah jangan cium kita. No. Waktu turun dari mobil atau turun dari motor, anaknya mau dicium, anaknya udah kiri kanan gitu kan. Aduh. Jurus ngeles gitu. Iya, jurus ngelesnya udah muncul gitu kan. Bukan anaknya tidak siap, tapi orang tuanya tidak siap untuk anaknya gede gitu. Ini yang jadi masalah yang pertama. Jadi tadi kalau Bunda Ike, jadi kalau pertama ya pastikan tadi aku bilang frame-nya bahwa oke, anakku udah membesar, anakku sudah makin dewasa, dia butuh posisi bukan lagi sebagai di drive, tapi dia butuhnya sebagai teman. Nah, berarti kan ini nih. Oke, kalau berarti aku harus memposisikan diriku jadi temennya. Nah, kayak kemarin aku mungkin pernah cerita ke Bu Rini waktu itu. Jadi waktu lagi nyetir, kejadian ini pas Lebaran kemarin, aku sempat nulis ke Bu Rini bahwa kebetulan anakku nanya, kan manggil aku Abah ya. Bah, Abah pernah galau nggak? Oh, pernah sih saya bilang. Kalau Abah galau, Abah ngapain? Kalau aku sih kalau galau lebih cenderung menyendiri, aku menyendiri di kamar gitu ya, nanti mungkin sambil baca sesuatu bla 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 gitu. Oh oke. Terus saya tanya balik dong, kalau kamu kalau galau ngapain? Aku sih biasanya nonton NCT Dream. Aku langsung bingung dong, apaan tuh gitu kan. NCT Dream itu apaan gitu kan. Iya langsung auto, karena lagi nyetir ya nggak tahu apaan tuh gitu kan. Terus dia bilang itu Korea, boy band Korea. Oh, yang itu loh temennya apa namanya Red Velvet. Kalau saya kan tahunya Red Velvet itu roti ya. Ya. Jadi roti gitu kan. Terus oke, saya bilang gitu. Tapi aku sih cuma sekedar aja, habis itu aku kegiatan yang lain. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada dua hal yang perlu dilihat dulu. Yang pertama kepercayaan dia. Dia mau bertanya pada saya, berarti dia percaya pada saya. Kemudian kedua, suasananya memang membuat dia nyaman untuk bertanya. Ya kan? Ketiga, itu dari sisi dia, dari sisi saya. Dari sisi sayanya berarti saya tidak boleh menjudge juga, misalkan kok kamu nonton Korea bla 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 langsung tanduknya keluar gitu. Kan juga. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita imbangi sebenarnya. Saya juga nggak ngerti NCT Dream itu apa, terus dia cerita. Bahkan sekitar perjalanan itu sekitar 5 sampai 10 menit itu dia cerita NCT Dream itu begini-begini. Ada 20 orang ke 23 orang yang nanti ini nanti kemudian banyak panjang lah. Tapi saya bilang oke. Dia memahami, dia menceritakan dengan semangat dan saya pun berikan raut muka yang juga semangat juga mendengarnya gitu. Dalam artian apa? Saya bilang bahwa namanya komunikasi, ilmu komunikasi dasar itu kan ada komunikan dan ada komunikator kan. Jadi ada dua orang yang harus memang dia harus merasa bahwa aku penting loh tanya ini. Berarti dia merasa penting dan saya pun merasa bahwa aku antusias loh menjawab ini. Nah, ini yang perlu dua-duanya perlu kita perlu budayakan. Jadi pastikan memang kita siap untuk discuss. Nah, ini siap. Jadi kalau bicaranya gini, kalau di anak kecil mungkin kita siap merintah dalam tanda kutip ya. Kalau sudah mulai anak remaja kita siap untuk diskusi. Berarti kan perlu kesiapan dari kitanya, bukan dari dia. Jadi jangan pernah meminta anak mengerti kita, tapi kita yang harus mengerti dia. Berarti mungkin yang awalnya kita instruksional gitu ya Mas ya, instruksi, ayo jadi diskusi, kita siap buat diskusi gitu. Kadang ada penolakan, kadang ada iyanya gitu ya. Betul pasti. Nah, jadi tadi aku bilang, jadi ketika anak kita kadang-kadang berpikirnya kan begini, ini dari sudut pandang orang tua. Aku kan udah capek, aku udah banyak beban. Loh, jangan salah loh, dia pun juga sama, dia juga capek juga. Dia punya beban juga yang sama, walaupun bebannya bukan beban nafkah ya. Kalau kita kan mungkin ada beban nafkah, kalau dia enggak. Tapi juga jangan salah, dia itu juga banyak pikiran dalam artian apa?
inilah dinamik, dia juga harus menyelesaikan masalah dia, kita pun harus menyelesaikan masalah kita. Jangan sampai akhirnya masalah kita lemparkan ke dia. Nah, ini kan paham kan maksud saya? Jadi kita lagi punya masalah karena aku Iya. harus ngimbangin dia, kamu harus Iya. ngerti aku dong. Oh, Iya. enggak gitu. Jadi kita akhirnya saling paham. Dengan ini terjadi, insya Allah akan lebih baik. Jadi kalau ngimbanginya bukan berarti kita harus update. Saya juga nggak ngupdate juga sih. Nggak tahu juga itu apa-apa juga kadang-kadang juga apaan sih tuh gitu. Jadi, apaan ya? Jadi saya nggak ngerti juga. Bukan berarti juga saya harus nonton nonton drakor gitu juga nggak gitu juga gitu maksudnya. Kadang-kadang ya kita minta aja dia cerita ini apaan sih, dia dari situ pun kita akhirnya tahu pemahaman dia tentang masalah itu seperti apa. Oke. Dan loh, kenapa saya tidak mengatakan kamu jangan nonton Korea bla 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 bla, karena di ujungnya dia mengatakan aku juga paling cuma 5-10 menit habis itu udah bosan. Aku udah bosan, aku habis bosan aku ngerjain yang lain, aku kadang baca bla 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 gitu. Oh, berarti kan nggak ada masalah kan? Ya, wajar lah 5 menit, 10 menit saya bilang ya udah seperti itu selesai. Gitu. Jadi akhirnya, Iya Mas, mohon maaf. Berarti kita juga nggak boleh ya langsung tiba-tiba ketika anak bilang tuh kita langsung menyimpulkan atau berasumsi, kok drakor sih gitu ya, kok K-pop sih misalnya gitu ya. Atau mungkin apa namanya, kalau anak laki-laki kan sekarang yang lagi apa tuh rame di kita lagi rame gangster juga tuh Mas. Serem deh. Mungkin anak laki-laki loh cenderung nonton kartun One Piece dengan macam-macamnya lah gitu. Sama sih prinsipnya sebenarnya gini. Karena itu barangnya ada, saya bilang gitu. Kita kan nggak bisa menghindari itu juga ya. Barangnya juga ada, maksudnya tontonan itu ada. Dan kalau aku sih lebih senang bagaimana anak-anak kita berikan vaksinasi, imunisasi, dengan imunisasi dalam tanda kutip, kita kuatkan imunnya daripada disterilkan. Betul. Oh, nggak boleh nonton ini, nggak boleh nonton ini. Pada kenyataannya nanti di luar juga itu terjadi. Jadi boleh dipertegas mungkin ya Mas ya. Kita lebih tepat memberikan imun kepada anak-anak daripada kita mensterilkan mereka. Karena betul. Kontaminasi itu tidak menutup kemungkinan ketika mereka beralih dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain gitu ya Mas. Pasti terjadi dan itu pasti terjadi. Dan kita tidak bisa 24 jam untuk menemani mereka. Berarti yang paling penting kan menumbuhkan kesadaran mereka kan, bahwa kesadaran mereka lah yang paling penting kita tumbuhkan. Jadi seperti itu. Iya. Semangat ya yang sudah jadi orang tua, yang mungkin akan menjadi orang tua. Jadi memang seru ya sahabat, seru. Dan teras kali ini mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi nih. Saya menarik ya dengan paparan Mas Ruli yang barusan tuh ya. Jadi itu sih kekhawatiran-kekhawatiran yang juga mungkin bukan cuma Bunda Ike, tapi semuanya juga kayaknya, wah anak udah mulai explore banyak nih, udah banyak hal yang dia tahu. Pun dengan gadget yang mereka pegang, mungkin mereka bisa melihat semuanya gitu ya, yang sebelumnya mungkin kita jaga gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rosdiana, orang tua dari Muhammad Fairuz Bagastipta atau nama panggilannya Bagas, kelas 8 Putra 3. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk membuat anak bisa percaya diri? Dalam hal ini, percaya diri misalnya untuk tampil ke depan, berargumen, pokoknya yang menyangkut kesehariannya baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.